Yo, halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 7. Dalam volume 7 ini, cerita akan berfokus kepada karakter Kazuma dan juga permasalahan dari keluarga Dustiness. Oke deh, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun diawali dari perdebatan antara Kazuma dan Darkness. Saat itu, Darkness berkata bahwa Kazuma selalu saja menyebalkan di matanya. Mendengar hal itu, Kazuma pun sedikit meledek Darkness dan berkata bahwa sepertinya Darkness ini sangat tsundere dan ingin sekali diperhatikan oleh Kazuma. Setelah mendengar ejekan dari Kazuma, Darkness pun mengangkat alisnya dan berkata bahwa ia tidak mungkin suka dengan pria hikikomori yang lemah seperti Kazuma. Lalu, Darkness pun langsung menyerang Kazuma. Namun di sini, Kazuma berkata bahwa ia tidak ingin berkelahi dengan Darkness, karena pastilah Kazuma yang akan kalah. Jadi, ia pun menggunakan cincin iris untuk dijadikan tameng ke arah Darkness. Ia juga berkata bahwa jika mereka berkelahi, mungkin saja cincin ini akan terkena dampaknya dan menjadi rusak. Kazuma juga berkata lagi bahwa saat ini ia sedang sibuk mengelap cincin ini. Mendengar hal itu, Darkness pun berkata bahwa Kazuma tidak boleh mengelap cincin itu dengan sapu tangannya yang kotor, karena memang itu adalah harta nasional negara ini. Mendengar perkataan itu, Kazuma pun berkata bahwa jahat sekali Darkness mengatakan sapu tangannya ini kotor. Memang sih, sapu tangan ini murah, tapi inilah cara Kazuma untuk menjaga cincin iris. Mendengar jawaban Kazuma, Darkness pun berkata bahwa ia tidak mempermasalahkan harganya, tapi itu kan sapu tangan yang biasa Kazuma pakai untuk mengelap ingusnya. Jadi Darkness pun menyarankan agar Kazuma mencucinya terlebih dahulu atau setidaknya ia membeli sapu tangan yang baru. Setelah mengatakan itu, Darkness pun langsung menenggelamkan dirinya di atas sofa. Lalu ia pun berkata lagi bahwa jika bertengkar dengan Kazuma itu hanya akan membuat dirinya lelah saja. Di sini Darkness juga berkata lagi bahwa dirinya belum beristirahat sejak kembali dari ibu kota. Namun di sini Kazuma juga berkata bahwa ia juga belum istirahat sama sekali. Dan Kazuma juga langsung mengejek Darkness bahwa ia adalah bangsawan kelas bawah. Tapi di sini nampaknya Darkness terlalu lelah untuk meladeni ejekan dari Kazuma. Maka dari itu, ia hanya diam saja dan berkata lebih baik mereka menyelesaikan urusan ini lain kali saja. Mendengar perkataan itu, Kazuma pun setuju, karena memang ia juga sangat lelah karena semua kejadian yang mereka alami di ibu kota. Setelah itu, mereka berdua pun duduk santai sambil menikmati secangkir teh yang diseduh oleh Darkness. Di sini Kazuma pun tidak menyangka bahwa teh buatan Darkness itu sangatlah enak. Padahal, masakan yang biasa ia masak untuk party mereka makan malam itu biasa-biasa saja. Mendengar hal itu, Darkness pun merasa senang. Lalu ia juga mengatakan bahwa ia tidak keberatan untuk menyuguhkan teh lagi untuk Kazuma. Namun, topik pembicaraan mereka pun berubah ketika Darkness menanyakan sebenarnya manakah sifat Kazuma yang asli. Apakah itu pengecut ataukah seorang yang pemberani? Karena memang terkadang Kazuma memiliki kedua sifat itu. Di sini Kazuma pun berkata bahwa ia bukanlah seorang pahlawan yang gagah berani. Ia hanyalah orang normal yang akan bertindak baik ketika suasana hatinya sedang baik dan akan bertindak buruk ketika suasana hatinya sedang buruk. Setelah mendengar jawaban itu, Darkness pun tiba-tiba berkata bahwa daripada memilih seorang pangeran untuk dijadikan suami, lebih baik memilih seorang seperti Kazuma untuk dijadikan suami. Mendengar hal itu, Kazuma pun menanyakan maksud dari kata-kata samar dari Darkness tadi. Seakan mau menggoda Kazuma, Darkness pun berkata, entahlah, apa ya? Sambil tersenyum tulus kepada Kazuma. Panel cerita pun berpindah ke guild kota Axel. Saat itu, Kazuma pun datang ke sana untuk mengambil bounty dari Sylvia. Memang bounty ini agak terlambat diserahkan kepada Kazuma, karena memang jumlahnya cukup besar untuk segera dipenuhi, yaitu 300 juta eris.
Luna yang memberikan bounty itu pun mengatakan bahwa ia sangat bangga kepada Kazuma karena ini adalah 4 kalinya mereka ataupun Kazuma mengalahkan jenderal pasukan Raja Iblis. Lalu Luna pun berkata bahwa partai Kazuma dan Kazuma adalah petualang ace dalam kota ini. Petualang ace itu adalah petualang terbaik ya maksudnya. Oke, lanjut. Kazuma pun sangat senang mendengar hal itu dan langsung mengambilnya. Suasana di guild pun cukup hidup karena peristiwa itu. Ada banyak sekali omongan tentang Kazuma. Ada yang berkata bahwa Kazuma dan partinya itu memanglah petualang yang hebat. Tapi ada juga yang berkata bahwa ia sangat khawatir tentang parti Kazuma, yang mungkin saja akan menghilang ataupun musnah suatu hari nanti. Karena memang mereka dikenal sebagai parti yang bahkan tidak bisa mengalahkan satu kodok raksasa pun beberapa hari lalu. Di sini, Kazuma pun mendengar semua omongan mereka dan berkata dengan sombong bahwa ini adalah hal yang biasa untuk parti mereka dan setidaknya ia akan mentraktir semuanya untuk minum. Setelah mengatakan hal itu, semua orang yang ada di sana pun menjadi bersorak membenci Kazuma. Bahkan, ada seorang petualang laki-laki yang berkata bahwa ia ingin Kazuma menikahinya dan memberinya makan untuk seumur hidup. Terjadi pesta besar-besaran di guild itu. Dan tiba-tiba saja, Aqua langsung datang ke guild untuk memastikan keadaan Kazuma. Karena memang, terakhir kali Kazuma dipanggil oleh guild itu ketika ia dianggap sebagai kriminal karena diduga sebagai pelaku penghancuran Mansion Aldorf. Jadi Aqua, Megumin, dan Darkness pun sangat khawatir kepada Kazuma. Bahkan Aqua bercerita bahwa Megumin selalu bergumam memanggil nama Kazuma. Dan begitu juga dengan Darkness yang sudah keringat dingin. Karena hal itulah, Aqua menjadi frustasi dan akhirnya mereka menyusul Kazuma ke guild. Tapi di sini Aqua menjadi kesal karena ternyata Kazuma malah pesta pora bersama semua petualang. Bahkan, ia menuntut beberapa bir kepada Kazuma untuk tutup mulut. Sedangkan Megumin berkata bahwa ia sangat lega karena ternyata Kazuma dipanggil ke guild untuk menerima bounty dari Sylvia. Karena memang saat di Mansion, Aqua berkata bahwa ia bertaruh 3.000 eris bahwa pastinya Kazuma telah jatuh dalam tindakan kejahatan lagi. Di sini Darkness juga menambahkan bahwa Aqua meminta ia dan Megumin untuk siap-siap berkemas jika memang benar Kazuma telah jatuh dalam kasus kriminal lagi. Dan buktinya adalah tas yang berada di bawah Aqua saat ini. Mendengar hal itu, Kazuma pun berkata bahwa Aqua harus menghentikan tindakan bodohnya itu. Tapi di sini, Aqua masih tidak menerima kenyataan dan terus saja marah-marah sendiri, bahkan menghina Kazuma. Melihat sikap Aqua yang kurang ajar itu, membuat Kazuma sangat kesal dan Kazuma pun menarik-narik Hagoromo milik Aqua. Melihat pertengkaran dua temannya itu, membuat Darkness bergumam sendiri bahwa kenapa Tuan Putri Iris itu begitu peduli dengan Kazuma ya? Ya, kita tahulah, sikap Kazuma kan seperti itu. Tapi Tuan Putri Iris malah nganggap Kazuma sebagai kakaknya. Yaps, banyak hal yang telah dilakukan oleh Kazuma dan partinya ketika berada di ibu kota. Seperti bertarung bersama dengan semua petualang untuk menghentikan serangan Raja Iblis, mencegah pencurian harta, dan aksi kriminal yang disembunyikan oleh Kazuma. Tapi yang terpenting adalah sekarang Iris telah menjadi adiknya. Di sini Kazuma pun berkata, "Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Iris sekarang. Aku khawatir dia menangis sendirian saat malam hari karena kesepian." Benar, aku harus meminta Vanir untuk membuat boneka yang terlihat sepertiku. Orang itu mengatakan boneka Vanir yang bisa tertawa saat tengah malam adalah barang laku terjual. Ayo minta dia membuat boneka seperti Kazuma yang akan tertawa saat malam hari untuk Iris. Dengan begitu, dia tidak akan merasa kesepian lagi saat malam. Setelah mendengar hal gila itu, Darkness pun berkata, "Hei Kazuma, jangan pernah mengirim benda menyeramkan itu kepada Iris. Aku bisa mengirimkan surat untukmu, tapi bukan benda itu. Mereka akan berpikir kau adalah teroris." Panel cerita pun berpindah. Seminggu setelah Kazuma menerima bounty Sylvia. Saat malam itu, Aqua dan Kazuma makan di sebuah restoran mewah. Dan hal itu memanglah sudah menjadi kebiasaan mereka setelah menjadi orang kaya mendadak. Saat makan di sana,
Kazuma dan Aqua pun berlaga seperti seorang bangsawan, juga seorang mencicip makanan yang handal. Aqua juga berlaga bahwa ia tahu daging yang ia makan ini merupakan makanan mewah yang telah direndam oleh wine yang berusia 30 tahun. Tapi padahal sih, sang koki restoran itu menjawab bahwa daging itu hanya direndam oleh cuka yang murah. Begitu juga dengan Kazuma. Di sini, Kazuma pun mengoceh tidak jelas tentang makanan yang ia makan. Sampai-sampai sang koki dari restoran itu tidak mengerti apa yang Kazuma katakan. Setelah pulang dari restoran itu, Kazuma dan Aqua pun langsung disambut oleh tingkah aneh Darkness dan Megumin. Saat itu, Darkness dililit dengan selimut dan Megumin berada di dekatnya dan mengayun-ngayunkan sebuah es di depan matanya. Kazuma yang melihat hal gila itu pun langsung menutup pintu mansionnya seakan-akan dia tidak ingin mengganggu perilaku aneh dari kedua temannya itu. Namun Megumin pun segera menjelaskan bahwa ia hanya membantu Darkness latihan ketahanan musim panas. Dikatakan bahwa selama musim panas ini, kota Axel mengadakan sebuah lomba ketahanan musim panas dan Darkness ingin mengikutinya. Jadi ia pun berlatih untuk memenangkannya. Tapi karena ayah Darkness sekarang sedang sakit, jadi ia hanya bisa berlatih di sini. Karena tidak mungkin Darkness melakukan hal tidak jelas seperti itu di depan mata ayahnya sendiri yang sedang sakit. Di sini Kazuma dan Aqua pun memakluminya. Jadi mereka pun membiarkan Darkness untuk berlatih. Tapi mereka juga menyarankan agar Darkness segera membersihkan diri saja karena memang hari sudah gelap. Sementara Darkness membersihkan diri, Aqua, Kazuma, dan Megumin pun sedikit berbincang tentang para roh yang berbuat onar lagi. Dan pastinya, itu dikarenakan Aqua yang tidak rutin untuk mengistirahatkan mereka. Ya, kita tahu pada saat season 1, Aqua itu menggantikan tugas Swiss untuk membersihkan roh. Tapi, ia tidak becus mengerjakan tugas itu. Namun saat itu, pandangan Kazuma dan Megumin pun tertuju kepada sebuah telur yang berada di saku Aqua. Di sini Aqua pun langsung menjelaskan bahwa beberapa hari lalu saat ia sedang sendirian di mansion, tiba-tiba saja ada seorang pedagang yang datang untuk menawarkan telur naga kepada Aqua. Dan karena Aqua itu bodoh, jadi ia pun langsung membeli telur naga itu dengan harga 100 juta eris. Di sini Aqua juga berkata bahwa calon naganya ini bernama Kaiser Cell. Kazuma pun menjadi pusing karena mendengar cerita bodoh yang Aqua ceritakan itu. Lalu Kazuma pun berkata, "Yaps, makan malam hari ini adalah telur goreng." Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di pagi-pagi buta, Aqua, Kazuma, dan Darkness langsung pergi ke toko Wish untuk mengambil bayaran atas hak cipta barang-barang yang Kazuma buat. Sementara Megumin menjaga rumah dan mengerami telur Kaiser Cell untuk menggantikan Aqua. Setelah sampai di sana, Aqua pun langsung menggedor pintu toko Wish dan tentu saja hal itu membuat Vanir menjadi marah-marah karena memang aku menggedor pintu itu terlalu keras. Dan di sini Vanir juga berkata bahwa tindakan Aqua itu sangatlah mengganggu karena memang Wish masih tertidur saat ini setelah semalaman ia bekerja untuk membuat barang buatan Kazuma yang laku keras terjual di toko ini. Saat itu terjadi pertengkaran antara iblis dan dewi itu, tapi Kazuma pun memisahkan mereka. Setelah beberapa saat, Vanir pun menyadari bahwa pastinya alasan Kazuma, Aqua, dan Darkness pergi ke sini adalah untuk mengambil uang hak cipta barang milik Kazuma. Jadi, ia pun langsung menyuruh mereka bertiga untuk masuk dan langsung menyiapkan uang itu. Di sini Kazuma pun menanyakan kenapa Wish masih tertidur saat ini. Mendengar hal itu, Vanir pun menjawab, "Yap, ini yang dinamakan tidak bisa berhenti tertawa. Karena produksinya sama dengan penjualannya, jadi diriku membuat pemilik toko bekerja di balik counter selama siang hari dan membuat barang-barang saat malam hari, selama sekitar 2 minggu tanpa makan ataupun tidur. Akhir-akhir ini, dia mulai menangis dan tertawa tanpa alasan yang jelas, dan emosinya sedang tidak stabil. Karena dia tidak bisa menyambut pelanggan, diriku mengizinkan dia untuk beristirahat sejenak." Kazuma pun menjadi tercengang setelah mendengarkan hal gila itu. Dan dalam respon Kazuma yang tercengang, Vanir pun datang kembali dengan tas penuh uang. Lalu berkata lagi,
diriku telah memikirkan ini. Sebuah cara untuk pemilik toko yang akan mengacaukan segalanya dan terlilit utang jika diriku membiarkannya sendirian. Setelah mengamatinya baru-baru ini, diriku menyadari bahwa wanita itu akan melakukan sesuatu yang tidak perlu jika dia menganggur. Dan lalu, diriku mencoba membuatnya bekerja selama 24 jam tanpa waktu untuk makan ataupun tidur, dan ini sangatlah efektif. Setelah mendengarkan hal gila itu lagi, Kazuma pun menjadi bingung manakah yang pegawai dan manakah yang pemilik tokonya. Lalu, pandangan Vanir pun mengarah kepada Darkness, dan ia pun berkata bahwa ia bisa melihat masa depan Darkness dengan jelas. Dan mungkin itu karena keberadaan Aqua yang memang bisa memberikan sedikit pencahayaan bagi Vanir dalam melihat masa depan seseorang. Di sini Vanir juga berkata bahwa sebentar lagi kehancuran akan melanda hidup Darkness. Oke, pada intinya di sini, Vanir memberitahukan bahwa ayah dari keluarga Darkness itu akan dilanda kemalangan. Dan untuk menghentikan itu, Darkness pun akan bertindak ceroboh, bahkan lebih terkesan akan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Vanir pun hendak memberitahu Darkness untuk menghindarinya. Tapi Darkness tuh menolak untuk mengetahui cara untuk menghindari nasib sialnya itu. Di sini Darkness juga berkata bahwa ia akan menerima nasib sialnya dengan lapang dada. Dan dengan wajah yang kesal, Darkness pun langsung pergi dari toko Wish. Saat Darkness pergi, Aqua pun yang tidak bisa melihat situasinya berkata bahwa ia juga ingin Vanir meramalkan nasib telur naga yang baru saja ia beli. Mendengar hal itu pun, Vanir pun langsung memberikan ekspresi yang menjijikkan kepada Aqua dan berkata bahwa ia tidak sudi menggunakan kekuatannya untuk Dewi Bodoh seperti Aqua. Mendengar ejekan itu, Aqua pun menjadi kesal dan mengajak Kazuma untuk pergi. Namun sebelum pergi, Vanir pun berkata kepada Kazuma bahwa kemalangan Darkness akan bisa dicegah dengan usaha dari Kazuma. Jadi di sini Vanir pun menyarankan agar Kazuma tidak terlalu puas dengan uang kali ini dan terus menciptakan barang untuk dijual hak ciptanya kepada Vanir, karena memang masalah keuangan akan menyeret Kazuma lagi. Saat perjalanan, Kazuma pun sangat memikirkan apa yang dikatakan oleh Vanir. Dan benar saja, saat malam harinya, ada seorang pelayan tidak sopan yang berkata bahwa dirinya adalah pelayan dari Alder. Dan ia pun meminta Darkness untuk ikut bersamanya pergi ke Mansion Alder, karena memang mansion dari Kazuma dianggap tidak layak untuk Darkness. Mendengar kata-kata provokasi itu membuat Darkness menjadi kesal dan sangat marah. Tapi pada akhirnya, ia pun meredam amarahnya dan pergi bersama pelayan itu. Sebelum Darkness pergi, ia pun berpesan kepada Kazuma agar mengunci pintunya saja jika Darkness tidak pulang sampai larut malam. Dan benar saja, Darkness tidak pulang pada malam itu. Tapi pada keesokan harinya, Darkness muncul langsung mengajak Kazuma untuk berburu monster berbounty tinggi yang baru-baru ini telah bangun dari hibernasinya, yaitu Kowloon Hydra. Tapi tentu saja, Kazuma pun menolak hal itu karena memang bahaya dari monster itu pastinya sama dengan melawan jenderal pasukan Raja Iblis. Tapi bukannya marah ataupun memukul Kazuma, Darkness pun menjadi sedih karena jawaban dari Kazuma itu. Melihat hal itu, Kazuma pun menjadi tidak tega dan berkata bahwa gadis ini semakin baik dalam memaksa orang lain. Panel cerita pun berpindah di sebuah danau suram yang berada di bukit belakang kota Axel. Saat itu, Aqua pun langsung merengek ingin pulang karena mendengar bahwa mereka akan memburu seekor Hydra. Karena memang partai mereka saja masih bisa kehilangan nyawa ketika melawan kodok raksasa, apalagi melawan Hydra. Sedangkan Megumin tidak bisa berhenti kegirangan karena ia akan melawan Hydra. Bahkan, ia juga berkata bahwa jika ia berhasil mengalahkan Hydra ini, maka gelar Dragon Slayer akan didapatkannya. Di sini, partai Kazuma pun berencana untuk mengalahkan Hydra itu dengan kekuatan Megumin. Dan untuk memancing Hydra itu keluar dari danau, Aqua pun langsung turun ke danau untuk memurnikan airnya, karena memang monster sangatlah membenci air yang jernih. Dan benar saja setelah beberapa saat Aqua memurnikan air danau itu,
terdapat 8 bayangan kepala Hydra itu yang muncul ke permukaan. Dan sosok Hydra itu pun langsung muncul di hadapan party Kazuma. Dan jika diukur-ukur, ukuran Hydra itu sebesar mansion kecil. Setelah melihat hal itu, Kazuma pun berkata dalam hatinya bahwa ia tidak bisa mengalahkan monster ini. Panel cerita pun berpindah di sebuah ruangan yang sangat familiar bagi Kazuma. Yaps, itu adalah ruangan Dewi Aries. Karena sekarang Kazuma pun telah mati. Saat itu Dewi Aries pun langsung menyapa Kazuma dengan gembira. Lalu ia juga telah memberitahu kalau semua teman-teman dari Kazuma itu selamat. Dan mayat dari Kazuma juga telah dikeluarkan dari perut Hydra itu oleh Darkness. Namun Dewi Aries juga berkata bahwa tubuh Kazuma tidak akan pulih begitu cepat. Dan pastinya ada beberapa bagian dari tubuh Kazuma yang harus dipulihkan kembali setelah Aqua membangkitkan Kazuma. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun tidak protes sama sekali karena memang hal ini sudah biasa bagi dirinya. Di sini Dewi Aries juga berpesan bahwa jangan sampai Kazuma menyalahkan Darkness, karena memang Darkness juga sangat menyesal telah memaksa Kazuma untuk berburu Hydra ini. Mendengar hal itu, Kazuma pun mengiyakannya. Tapi di sini Kazuma juga bertanya tentang dalam wujud siapakah Dewi Aries ketika sedang turun ke dunia. Mendengar pertanyaan itu, Dewi Aries pun berkata bahwa Kazuma harus menebaknya sendiri. Ia juga berkata bahwa ketika turun ke dunia manusia, potongan rambut dan gaya bicaranya berbeda dari sekarang. Bahkan, ia juga sering bertemu dengan Kazuma. Di sini Kazuma pun mencoba menebaknya, tapi sayangnya tebakan Kazuma itu selalu salah. Dan sampai akhirnya, ketika Kazuma ingin melewati gerbang kehidupan untuk bangkit kembali, ia pun melihat bekas luka di pipi kanan Dewi Aries yang sangat familiar. Namun ketika ingin mengatakan sesuatu, Dewi Aries pun mendorong Kazuma terlebih dahulu untuk memasuki gerbang tersebut. Setelah bangkit kembali, Kazuma pun langsung disambut oleh Aqua yang mengatakan selamat datang kembali Kazuma-chan. Dan alasan aku mengatakan hal itu adalah karena Excalibur milik Kazuma masih belum dipulihkan oleh Aqua. Setelah Kazuma dibangkitkan, akhirnya mereka semua pun pulang. Di sini Darkness dan Kazuma memutuskan untuk pulang ke mansion karena memang tubuh mereka sangat bau akibat cairan dari Hydra tersebut. Sedangkan Megumin dan Aqua pergi melapor ke guild. Setelah sampai di mansion dan membersihkan diri, Darkness pun berkata bahwa ia sangat menyesal telah membuat Kazuma mati kembali. Lalu ia pun meminta maaf kepada Kazuma. Tapi tetap saja, Darkness ingin sekali memburu Hydra itu. Melihat Darkness yang seperti itu membuat Kazuma sadar bahwa pastinya ada alasan di balik sikap Darkness yang seperti itu. Namun mereka tidak memperpanjang obrolan dan langsung menyusul Aqua dan Megumin ke guild. Sesampainya di sana, mereka pun kaget karena situasi di guild itu sedang ramai karena ada sebuah poster buronan baru. Yaps, yang terpampang di poster buronan itu adalah grup pencuri berambut perak yang telah membubarkan ibu kota saat 2 minggu lalu. Dan harga buronan dari grup pencuri itu adalah 200 juta Aries. Melihat hal itu, Kazuma pun langsung keringat dingin, apalagi saat itu ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa pihak ibu kota telah meminta bantuan dari peramal terkenal di desa klan Iblis Merah untuk menemukan posisi grup pencuri berambut perak itu. Lalu peramal itu pun berkata bahwa grup pencuri berambut perak itu berada di kota Axel. Tentu saja hal itu membuat Kazuma terkena mental dan tidak keluar mansion selama beberapa hari. Selama Kazuma tidak keluar mansion, Darkness dan Megumin pun terus menggempur Hydra itu. Tapi mereka selalu pulang ketika Megumin telah kehabisan mana, dan mereka selalu pulang dengan membawa luka. Sampai suatu ketika, Darkness benar-benar ngebet ingin membunuh Hydra itu. Tapi karena ia takut merepotkan Megumin, jadi ia pun pergi sendiri. Dan tentu saja pulang dengan membawa luka yang sangat parah. Namun tekadnya tidak padam, dan terus berusaha untuk melawan Hydra itu sendirian. Melihat hal itu, Kazuma pun menjadi tidak tahan. Lalu ia pun meminta semua petualang di guild untuk membantu Darkness dalam mengalahkan Hydra itu. Melihat semua teman petualangnya membantu untuk pembasmian ini, Darkness pun sangat terharu dan sangat berterima kasih kepada Kazuma dan teman-temannya. Lalu pertarungan melawan Hydra pun dimulai. Semua petualang menggunakan semua kekuatan mereka untuk melumpuhkan Hydra itu.
Bahkan mereka pun sampai menggunakan kawat baja untuk menghentikan pergerakan dari Hydra tersebut. Tapi tentu saja hal itu tidak semudah yang dibayangkan, karena kekuatan dari Hydra itu tidaklah main-main. Di sini, Megumin pun berusaha untuk menembakkan explosionnya kepada Hydra itu. Karena Hydra itu telah tahu kemampuan dari Megumin dapat melumpuhkannya, jadi Hydra itu bermaksud untuk memakan Megumin terlebih dahulu. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Yunyun yang menembakkan Lightning of Saber-nya, sehingga membuat celah bagi Megumin untuk menembakkan explosion-nya. Pertarungan itu pun ditutup dengan ledakan sihir explosion dari Megumin. Pembasmian Hydra pun selesai, dan semua petualang bersorak gembira karena memang ini adalah prestasi besar yang telah mereka capai. Terutama Darkness yang menangis haru karena bantuan teman-temannya itu. Lalu dengan senyum, Darkness pun berkata bahwa ia sangat diberkati dalam kehidupan ini. Dan cerita dalam part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan Light Novel Konosuba volume 7-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.